Halo, salam kenal. Nama saya Wulandwi Wahyuni dari kelas 12 IPS 3 tahun ajaran 2023-2024 dari SMA Negeri 1 Majalengka. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Di sini saya akan membahas 4 sub materi. Yang pertama, pengertian dan manfaat. Kedua, pemakai informasi akuntansi. Ketiga, prinsip dasar akuntansi. Dan keempat, bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, ada pengertian. Jadi, apa sih akuntansi itu? Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, ada manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi ada 4. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Jadi, informasi keuangan ini penting sebagai dasar pengambil keputusan. Informasi keuangan juga penting sebagai pengendalian atau kontrol, koordinasi berbagai pihak atau coordination, dan perencanaan atau planning. Kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Informasi dari akuntansi dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian. Berdasarkan informasi ini, perusahaan dapat mengatur pengeluaran biaya dan menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Informasi dari akuntansi yang diberikan tiap bulan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan, dapat dievaluasi antara lain strategi pemasaran, strategi pengeluaran, dan strategi pemasukan. Dan yang terakhir, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Jadi, informasi diberikan kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini antara lain investor, kreditor, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, ada pemakai informasi akuntansi. Jadi, akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, pihak internal dan yang kedua, pihak eksternal. Jadi, pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Dan yang kedua, pihak eksternal. Jadi, pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Pihak-pihak eksternal tersebut contohnya adalah pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan, badan-badan pemerintah, masyarakat, dan pemegang saham. Yang ketiga, ada bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang dalam akuntansi ada 9. Yang pertama, akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua, ada auditing. Adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Yang ketiga, ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Yang keempat, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Yang kelima, ada akuntansi anggaran.
Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Yang keenam, ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan menghususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Tujuannya adalah agar pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, ada sistem akuntansi, adalah bidang akuntansi yang menghususkan dalam perusahaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Yang kedelapan, ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menghususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, ada akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah atau MA merupakan contoh lembaga yang menyelenggarakan akuntansi pendidikan karena pada lembaga itu ada bagian akuntansi yang diajarkan. Pembahasan yang terakhir ada prinsip dasar akuntansi. Menurut Charles T. Horgren, Walter T. Harrison Jr., dan Linda Smith Bamber tahun 2009, prinsip dasar akuntansi ada 6. Yang pertama, prinsip biaya historis. Biaya historis seringkali disebut harga perolehan. Jika dikaitkan dengan pencatatan dalam akuntansi, prinsip biaya historis digunakan untuk mencatat harga perolehan dalam aset, liabilitas, ekuitas, dan biaya. Hal ini mengandung arti bahwa pencatatan informasi akuntansi didasarkan pada biaya sesungguhnya. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Dasar pengukuran pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Yang ketiga, ada prinsip mempertemukan. Prinsip ini terjadi akibat adanya biaya dan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Untuk itu, Anda harus menghitung besar biaya yang sudah menjadi beban, meskipun belum dikeluarkan, dan menghitung pendapatan, meskipun belum diterima selama periode berjalan. Yang keempat, ada prinsip konsistensi. Pencatatan, metode, dan prosedur dalam proses akuntansi harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dengan mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun. Yang kelima, ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip mengatur penyajian informasi yang lengkap dalam informasi akuntansi atau laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada prinsip objektif. Prinsip ini mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung dalam laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi ini akan berpengaruh pada bagaimana perusahaan membuat laporan dan materi apa yang akan mereka laporkan, sehingga semua pihak yang berkepentingan akan memberikan perhatian pada pembuatan prinsip-prinsip akuntansi tersebut. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian.